Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun sampai pada pembahasan pasca Ghazwatu Badrin, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah peperangan Badar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan berkaitan dengan ghanimah. Awalnya ghanimah itu tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi dahulu para nabi dan rasul ketika mereka selesai berperang bersama kaumnya, maka harta rampasan perang yang didapatkan dari musuh itu tidak boleh digunakan, tidak boleh diambil. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW membolehkan hal tersebut. Kata Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelum aku. Di antaranya wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan atasku ghanimah. Maka sebelum Allah menghalalkan ghanimah, kemarin kita sampaikan kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang saudaranya terbunuh. Umair bin Abi Waqqas dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil membunuh si pembunuh adiknya. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil pedang milik si pembunuh, maka Nabi SAW memerintahkan, idhab fatrahu fil qabdi, kau letakkan pedangmu itu di tumpukan-tumpukan ghanimah, artinya jangan kau ambil. Maka dituruti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas berjalan beberapa langkah, turun firman Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan tentang hal tersebut. Maka Nabi mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, idhab fakhud sayfaka, ambil pedangmu yang tadi kau lempar itu. Artinya sudah dihalalkan oleh Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di awal-awal surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Al-Anfal, yaitu harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang pembahasan tentang qismatul ghanaim, yaitu pembagian ghanimah. Tatkala Nabi SAW tiba di sebuah tempat yang bernama As-Safra, itu perjalanan pulang menuju kota Madinah. Jadi Nabi OTW pulang menuju kota Madinah. Disitulah Nabi SAW membagi ghanimah kepada kaum muslimin, para sahabat-sahabatnya. Tapi sebelumnya Nabi mengambil al-khumus.
Al-khumus 1/5 dari harta rampasan perang. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ketahuilah, ghanimah apapun yang kalian dapatkan itu 1/5-nya adalah milik Allah dan Rasulnya. Maka setelah diambil 1/5, barulah sisanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, dibagikan kepada para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Bahkan para sahabat yang tidak ikut perang Badar itu juga diberikan ghanimah. Karena kita tahu perang Badar ini bukan perang yang memang sejak awal diniati sama para sahabat untuk perang. Mereka berangkat keluar dari kota Madinah, tujuan awalnya untuk apa? Menghadang kafilah Abu Sufyan. Tapi ternyata Allah jadikan mereka, Allah takdirkan mereka bertemu dengan pasukannya Abu Jahal yang berjumlah 1000 lebih. Maka yang ada di kota Madinah, seandainya mereka tahu bahwa Nabi keluar untuk berperang, mereka akan ikut. Sebagaimana nanti ketika Nabi datang ke kota Madinah, sebagian sahabat mengatakan demikian kepada Nabi SAW. Di antara yang gak ikut perang Badar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Li'annahu kana yumarridu zawjatahu Ruqayyah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utsman tidak ikut dalam perang Badar karena beliau sedang merawat istrinya yang sedang sakit, yaitu Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nanti sepulang dari perang Badar Ruqayyah wafat radhiyallahu taala anha. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Az-Zubair radhiyallahu taala anhu, qal duribat yauma badrin lil muhajirin bi mi'ati sahmin. Pada perang Badar, orang-orang muhajirin mendapatkan 100 bagian dari harta ghanimah tersebut. Di sini ada beberapa riwayat-riwayat dhaif, kita lewati. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, wa qad kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghanaimi syai'un yastafihi li nafsihi 'abdan aw amatan aw farasan aw sayfan aw nahwa dzalik, kama nassa dzalika Muhammad ibnu Sirin wa Amir Asy-Sya'bi wa tabi'uhuma 'ala dzalika aktsarul ulama. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Nabi SAW memilih sendiri bagiannya dari ghanimah-ghanimah, dan itu hak Nabi karena beliau adalah pemimpin ketika itu. Maka beliau memilih sendiri untuk dirinya dari ghanimah-ghanimah itu mana yang beliau inginkan, mau itu berupa budak atau pedang atau kuda atau harta-harta yang lain dari sisa atau harta rampasan perang, baju perang dan yang lainnya. Nabi berhak untuk memilih untuk dirinya sendiri. Sebagaimana datang dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh beliau. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian di sini ada sebuah bab yang berjudul ikhtisasu hadhil ummah bil ghanaim, kekhususan umat ini terhadap ghanimah. Ini kurang lebihnya sama seperti yang kita sampaikan. Beliau menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang diharamkan ghanimah, tapi kekhususan umat Nabi Muhammad SAW mereka dihalalkan, sebagaimana firman Allah, faqulu mimma ghanimtum halalan thayyibah, maka makanlah, ambillah dari harta ghanimah itu halalan thayyibah, harta yang halal lagi baik untuk kalian. Tapi di sini nggak perlu kita jelaskan lebih rinci tentang pembagian ghanimah menjadi 1/5. Kita langsung ke pembahasan tentang terbunuhnya An-Nadhr ibnul Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid. An-Nadhr ibnul Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid ini dua orang yang termasuk di antara orang-orang Quraisy yang paling brengsek, yang paling jahat, karena banyak menimbulkan
kekacauan dan juga sering menyakiti Nabi SAW. Di antaranya An-Nadhr ibnul Harith ini luar biasa ketika dahulu di Mekah. Di antara kejelekan An-Nadhr ibnul Harith untuk melawan Nabi Muhammad SAW, dia itu rela sampai pergi ke Persia. Apa yang dilakukan di Persia? Dia mengumpulkan kisah-kisah orang-orang Persia yang menakjubkan untuk melawan kisah-kisah yang disampaikan oleh Muhammad dari Al-Quran. Karena menurut An-Nadhr ibnul Harith, ini orang-orang Mekah ini banyak yang masuk Islam karena terkejut dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh Muhammad. Maka saya bisa mendatangkan kisah-kisah yang lebih luar biasa daripada kisahnya Muhammad itu. Maka dia berangkat ke Persia, belajar tentang kisah-kisah itu. Demikian juga An-Nadhr ibnul Harith, dialah yang menyewa biduan-biduan wanita untuk dibayar, dipekerjakan sebagai penyanyi-penyanyi untuk melawan Al-Quran itu. Jadi memang nyanyian-nyanyian digunakan di zaman tersebut untuk melawan Al-Quran, karena memang tidak akan mungkin bisa bersatu antara nyanyian dengan Al-Quran. Maka dusta kalau ada orang yang mengatakan, oh saya bisa kok baca Quran sambil hobi saya bermusik. Ya, saya musisi, tapi saya juga membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ini kedzib. Pasti ada salah satu di antara keduanya yang kalah. Nah, mungkin bisa bersatu antara dua hal ini. Buktinya apa? An-Nadhr ibnul Harith menjadikan musik sebagai alat untuk melawan Al-Quran. Demikian juga di antara kejahatan An-Nadhr ibnul Harith, dia berangkat ke Yathrib, ke Madinah. Ini masih zamannya waktu di Mekah ya. Dia pernah berangkat ke Madinah, ke Yathrib, bertemu dengan para pembesar-pembesar Yahudi, bertanya kepada mereka bahwa di kota kami ada seorang yang mengaku nabi. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa orang ini bukan nabi? Maka orang-orang Yahudi yang memang mereka punya kitab, punya informasi-informasi dari kitab-kitab terdahulu, dikatakan kepada An-Nadhr ibnul Harith, kata orang Yahudi, tanyakan kepada orang itu tentang 3 pertanyaan. Apa aja ini? Tentang kisah Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, dan yang terakhir bukan tentang ruh. Dan sudah sering kita sampaikan dan pernah kita sampaikan, ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, Nabi menjanjikan besok. Namun sampai besoknya lagi ditagih-tagih, Nabi SAW belum mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai beberapa bulan barulah turun firman Allah surah Al-Kahfi dan juga beberapa ayat dalam surah Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Disebutkan juga kisah tentang Dzulqarnain, sekaligus teguran dari Allah kepada Nabi SAW agar tidak menjanjikan sesuatu kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dan jangan kau mengatakan aku akan melakukan ini dan itu besok, kecuali kau mengatakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun Uqbah bin Abi Mu'aid atau An-Nadhr ibnul Harith, dialah yang Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal, dalam surah Al-Anfal, yang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa id qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ini ucapannya An-Nadhr ibnul Harith. Dia mengatakan, ya Allah, apabila memang kebenaran itu ada pada Muhammad, maka hujani kami dengan batu, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Itu diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Anfal. Adapun Uqbah bin Abi Mu'aid, apa kejahatannya Uqbah bin Abi Mu'aid? Dialah yang pernah meletakkan plasenta unta, jeroannya unta, di punggung Nabi SAW ketika Nabi sujud di Ka'bah. Itu Uqbah bin Abi Mu'aid.
dan dia juga yang pernah mencekik Nabi SAW dengan ridahnya, dengan selendangnya. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini sebenarnya dia awalnya ada ketertarikan dengan Nabi SAW. Namun karena dipengaruhi sama siapa? Majikannya Bilal. Majikannya Bilal yang kemarin sudah terbunuh, Umayyah ibn Khalaf. Terpengaruh dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf mengatakan, kalau kau benci dengan Muhammad, maka jangan duduk dengan dia. Jangan kau duduk di majelisnya Muhammad, mendengarkan ucapan-ucapannya Muhammad. Sebelumnya Uqbah bin Abi Mu'ayth ada ketertarikan dengan Nabi SAW. Hampir-hampir dia mengikuti Nabi SAW. Tapi dipengaruhi oleh Umayyah bin Khalaf, maka dia pun membuktikan bahwa dia masih tetap di pihaknya orang-orang Quraisy. Maka dia membuktikan dengan cara diletakkan plasenta unta dan mencekik Nabi SAW. Dan ini yang Allah firmankan di dalam surah Al-Furqan, Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya laitani lam attakhid fulanan khalilan laqad adallani ba'da id ja'ani minal ilm." Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari ketika orang yang berbuat zalim itu menggigit tangannya, ya'addu zalim ala yadayhi, bukan menggigit jari jamaah. Kalau gigit jari orang nyesel itu biasanya gigit jari gini, tapi sak tangannya dimplok kabeh. Saking menyesalnya dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai celaka aku, andai kata dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Dia menjadikan Umayyah bin Khalaf sebagai teman dekatnya. Seandainya harusnya yang dijadikan teman dekat adalah Nabi SAW. Ya wailata laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya dahulu aku menjadikan Nabi SAW atau aku mengikuti jalannya Nabi SAW. Ini penyesalan dari Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kita lanjut ke kisah ini. Ketika Nabi SAW dalam perjalanan pulang ke Madinah, tentu bersama para tawanan-tawanan yang sudah kita sampaikan kemarin, jumlahnya 70 orang. Ketika sampai di tempat namanya As-Safra, Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh An-Nadhr ibnul Harith yang tadi kita sebutkan. Dan atau nanti saja. Wa kana hamila liwa'il musyrikina yauma Badrin. An-Nadhr ibnul Harith ini ketika perang Badar, dia yang membawa panjinya orang-orang musyrikin Quraisy. Wa kana min akabiri mujrimi Quraisy. Dia termasuk pembesar-pembesar Quraisy yang paling jahat. Termasuk pembesar Quraisy yang paling jahat. Wa min asyaddin nasi kaidan lil Islam. Dan orang yang paling banyak membuat makar terhadap kaum muslimin, terhadap Islam. Wa idza'an lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga termasuk orang-orang yang paling sering mengganggu Nabi SAW. Fadaraba unuqahu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu faqatalah. Maka dipenggal lehernya oleh Ali bin Abi Thalib, dia pun tewas. Kemudian ketika sampai lanjut Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di tempat yang namanya Irqid Dhobiyah, dalam arah pulang menuju Madinah, Nabi memerintahkan Asim bin Thabit bin Abil Aqlah untuk memenggal leher Uqbah bin Abi Mu'ayth. Wa kana min asyaddin nasi adawatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti An-Nadhr ibnul Harith, dia termasuk orang-orang yang paling keras kebenciannya kepada Nabi. Wa huwa alladhi wada'a 'ala al-jazur 'ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Ini yang tadi kita katakan. Dialah orang yang pernah meletakkan plasenta unta ketika Nabi SAW sujud. Wa huwa alladhi wada'a rijlahu 'ala unuqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Dia juga pernah meletakkan kakinya ke leher Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud. Ketika mau dieksekusi, Uqbah bin Abi Mu'ayth mengatakan, man lis sibiyah ya Muhammad. Dia mengatakan, dia meminta belas kasih Nabi. Ya Rasulullah,
siapa yang ngurus anak-anak kecilku? Ya, dia punya anak-anak kecil. Kalau kau bunuh aku, siapa yang ngurus anak-anak kecilku? Nabi tetap mengatakan, "An-nar." Enggak, ente tetap di neraka. Ya, dia minta belas kasih, Nabi justru mengatakan, "An-nar." Kau mati, urusan anakmu enggak urus. Yang penting kau an-nar. Qaulu Uqbah man lis-sibyan ay ma yakfulul atfal wa yurabbihim ka'annahu yuridu isti'qafar Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ya, dia minta belas kasih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, siapa yang akan menanggung anak-anak kecilmu? Sedangkan Nabi mengatakan an-nar, maknanya adalah an-nar ibaratun anid doya' wa annal jawab minal uslubil hakim ay lakan nar wada amras sibyan fa inna kafilahum huwallah. Jadi maksudnya Nabi mengatakan an-nar, tempatmu neraka adalah yaitu bagimu neraka, sedangkan anak-anak kecil biarkan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya, yang menanggungnya. Maka dibunuhlah Uqbah bin Abi Mu'aid dan An-Nadhr ibnul Harith. Kemudian ada kisah berikutnya tentang tabsyiru ahli Madinah bin Nasr. Kabar gembira bagi penduduk Madinah tentang kemenangan Nabi SAW dan para sahabatnya. Tsumma irtahala Rasulullah SAW muayyadan mansuran qariral aini bi nasrillahi lahu wa ma'ahu al-usara wal ghanaimul katsira wa qad ba'atha baina yadayhi bashiran ila al-Madinah bil fathi wan nasri wal-dhafari ala man asyraka billah ahaduhuma Abdullah ibn Rawaha wa tsani Zaid ibn Harithah. Ketika Nabi pulang dengan membawa kemenangan, dengan membawa tawanan-tawanan perang, membawa ghanimah yang besar, berita gembira bahwa mereka berhasil menaklukkan musuh yang besar, yaitu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan persiapan mereka, dengan jumlah mereka yang besar, dengan senjata-senjata mereka, dan yang berhasil mereka bunuh adalah para tokoh-tokohnya, bukan kerucu-kerucunya. Yang berhasil mereka tawan juga kebanyakan adalah tokoh-tokohnya. Ya, maka Nabi SAW sebelum sampai di Madinah, Nabi memerintahkan 2 orang untuk berangkat ke Madinah duluan, mengabarkan kabar kemenangan ini kepada penduduk Madinah. Yang diutus ada 2 orang, yaitu Abdullah ibn Rawaha dan Zaid ibn Harithah. Ya, bapaknya Usama. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, lamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badrin ba'atha bashiraini ila ahli al-Madinah, ba'atha Zaid ibn Harithah radhiyallahu an ila ahli Safilah wa ba'atha Abdullah ibn Rawaha ila ahli al-Aliyah. Jadi Abdullah bin Rawaha itu diutus oleh Nabi untuk mengabarkan kepada penduduk Madinah yang ada di tempat-tempat yang tinggi. Karena Madinah ketika itu dataran tinggi, ada dataran rendah. Sedangkan Zaid bin Harithah diutus oleh Nabi untuk mengabarkan kemenangan kepada penduduk Madinah yang ada di bagian bawah, dataran rendah. Yubashshirunahum bi fathillahi ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mengabarkan kepada penduduk Madinah tentang kemenangan yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fawafaqa Zaid ibnu Harithah ibnahu Usama hina suwiyat turabu ala Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu bertemu bapak sama anak ini. Zaid ketika nyampe di Madinah berjumpa dengan putranya yaitu Usama bin Zaid. Lagi apa Usama bin Zaid? Lagi merapikan tanah kuburnya Ruqayyah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi ngerapiin tanahnya Ruqayyah. Faqila lahu dzaka abuka hina qadima qala Usama faji'tuhu wa waqifun lin-nasi yaqul qutila Utbah ibnu Rabi'ah wa Syaibah ibnu Rabi'ah wa Abu Jahl ibnu Hisham wa Nubi wa Munabbi ibn al-Hajjaj wa Umayyah ibnu Khalaf. Ketika itu dikatakan kepada Usama, tuh lihat bapakmu datang, lihat ayahmu datang wahai Usama. Maka Usama pun datang mendatangi bapaknya Zaid bin Harithah.
Ketika itu Zaid bin Harithah mengabarkan kepada mereka tentang tokoh-tokoh Quraisy yang tewas di perang Badar. Disebutkan tadi beberapa nama, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal ibn Hisham, ya, kemudian Ibn al-Hajjaj, dua putranya al-Hajjaj yaitu Nubi dan Munabbih, ya, dan Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya. Fakultu, kata Usama bin Zaid, ya abati, ahaqqun hadha, wahai ayahku, apakah benar itu yang kau ucapkan? Qal, na'am wallahi ya bunayya, iya benar demi Allah wahai anakku. Kemudian datang dalam riwayat Al-Baihaqi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, qal faja'a Zaid ibn Harithah 'ala al-ghadba naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil bisyarah. Qala Usama sami'tul hay'ata fa kharajtu fa idza Zaidun qad ja'a bil bisyarah fa wallahi ma saddaqtu hatta ra'aitul usara. Ini tambahan dari riwayat yang lain. Ya, ini tambahan dari riwayat yang lain. Kata Usama bin Zaid, awalnya aku tidak membenarkannya, tapi ketika gak lama kemudian Nabi datang membawa tawanan-tawanan perang, maka aku benarkan tentang kemenangan tersebut. Kita dengarkan adzan, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Itu tadi utusannya Nabi yang mengabarkan tentang berita gembira, yaitu Zaid bin Harithah. Adapun yang satunya, Abdullah ibn Rawaha, itu kurang lebih sama. Dia memanggil penduduk Madinah, ya ma'syarul ansar, wahai sekalian orang Ansar, absyiru bisalamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah kalian dengan selamatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qatlil musyrikin wa asrihim, dan dengan terbunuhnya kaum musyrikin dan tertawannya mereka. Maka disebutkan nama-nama tokoh-tokoh tadi, Abu Jahal, ya, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya, Uqbah bin Abi Mu'aid dan yang lainnya. Ya, kemudian ditanya, Abdullah bin Rawaha ini ditanya oleh seseorang, ahaqqan ya bin Rawaha, apakah benar yang kau ucapkan ini wahai Abdullah bin Rawaha? Faqala i wallah, iya demi Allah, wa ghadan yaqdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil asra muqarranin, dan besok Rasul sallallahu alaihi wasallam akan datang dengan membawa tawanan-tawanan yang tadi aku kisahkan. Baik. Nah, sekarang kita bahas tentang tawanan-tawanan ini. Atau sebelumnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Walamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mintaqatir Rauha laqiyahu ru'usul muslimina yuhanni'unahu bima fatahallahu alaihi. Ketika Nabi sudah mau sampai di kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa orang sahabat-sahabat, mengucapkan selamat atas kemenangan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin. Maka salah satu yang ditemui adalah sahabat yang mulia Usaid ibnu Al-Hudhair radhiyallahu taala anhu. Ya, Usaid ibnu Al-Hudhair ini punya karomah. Ada yang tahu apa karomahnya? Usaid ibnu Al-Hudhair, dia diberi karomah ketika berjalan di malam hari itu ada cahaya yang menerangi jalannya. Ya, ketika berjalan di malam hari itu ada yang menerangi jalannya. Ini karomah, datang secara tiba-tiba, bukan didemonstrasikan. Baik, apa kata Usaid ibn al-Hudhair? Ya Rasulullah, alhamdulillahilladzi adfaraka wa aqarra ainak. Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemenangan kepadamu dan membuat yang menyenangkan kedua matamu, yang membuat kedua matamu senang. Wallahi ya Rasulullah, ma kana takhallufi an badrin wa ana adhunnu annaka talqa aduwan walakin dhanantu annaha 'ir. Wahai Rasulullah, tidaklah yang menjadikan aku enggak ikut perang Badar karena aku mengira bahwa kau tidak bertemu dengan musuh, tapi aku mengira kau akan bertemu dengan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Walau dhanantu annahu aduwwun ma takhallaftu. Maka sungguh
kalau aku tahu bahwa kau bertemu dengan musuh, berperang dengan musuh, aku tidak akan tinggal di kota Madinah. Aku akan ikut berperang juga, kata Usaid ibn Hudayr. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqta. Iya, kau benar. Dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alasannya Usaid ibnu al-Hudayr. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah dengan kemenangan. Kemudian waqad khafahu kullu aduwwin lahu dakhila wa kharijal Madinah. Nabi masuk dalam keadaan musuh-musuh Islam baik yang di luar Madinah ataupun di dalam Madinah itu takut dengan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Punya wibawa, punya pride. Setelah menang perang melawan kaum musyrikin dengan jumlah yang besar. Fa aslama basyarun katsirun min ahli Madinah. Setelah itu, gara-gara peristiwa tersebut, banyak di antara penduduk-penduduk Madinah yang masuk ke dalam Islam. Wa hina idzin dakhala Abdullah ibnu Ubay ibni Salul wa ashabuhu fil islami nifaqan. Maka ketika itulah baru mulai masuk Islam Abdullah bin Ubay bin Salul CS. Tapi masuk Islam dalam keadaan apa? Munafik. Ini juga bantahan kepada orang-orang Rafidhah yang mereka menuduh Abu Bakar itu masuk Islam juga dalam keadaan munafik. Dan sahabat-sahabat yang lain seperti Umar dan yang lainnya itu juga masuk Islam dalam keadaan munafik. Maka kita tanya, apa alasan Abu Bakar dan Umar masuk Islam dalam keadaan munafik? Karena mereka dahulu masuk Islam ketika Nabi di Mekah. Nabi belum punya kemenangan apapun. Islam masih belum berjaya seperti peristiwa ini. Apa yang mau dicari sama Abu Bakar dan Umar? Apa yang dicari sama mereka? Tapi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam setelah Nabi dan para sahabat menang perang Badar, yang dicari sama mereka apa? Rasa aman. Yang dicari sama mereka dunia, karena ngelihat Islam ternyata punya kekuasaan. Maka yang dicari sama mereka dunia. Lah dulu Nabi ketika di Mekah nggak punya apa-apa. Apa yang diinginkan sama Abu Bakar? Kemudian kita kisahkan tentang qadiyatul asra. Bagaimana nasib tawanan-tawanan perang ini? Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, istausu bihim khairan. Kalian perlakukan tawanan-tawanan ini dengan baik. Diwasiatkan sama Nabi, para sahabat-sahabat ini memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan baik. Fakana sahabat radhiyallahu anhum yut'imuna asrahum al-khubza. Apa yang dilakukan para sahabat untuk merealisasikan pesan Nabi ini? Mereka memberikan makan kepada para tawanan dengan sebaik-baik makanan, yaitu roti. Sedangkan mereka sendiri para sahabat makan kurma. Jadi yang lebih kenyang tawanannya, sedangkan yang menawan cuma makan kurma. Qala Abu Aziz, akhu Mus'ab bin Umair wa kana asiran. Ada seorang yang bernama Abu Aziz, saudaranya Mus'ab bin Umair. Dia termasuk salah satu tawanan. Kuntu fi rahatin minal ansar, fakanu idza qaddamu ghada'ahum aw asya'ahum khassuni bil khubzi. Dia menceritakan kalau sudah datang waktu makan siang atau makan malam, maka para sahabat ini datang kepadaku dengan membawakan roti kepadaku. Wa akalut tamra, justru mereka yang menawan kita, mereka makan kurma. Liwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyahum bina. Mereka melakukan itu karena wasiat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperlakukan kita para tawanan dengan baik. Hatta ma taqa'u fi yadi rajulin minhum kasratu khubzin illa nawalani iyyaha qala fa astahyi fa arudduha ala ahadihim fayarudduha alayya ma yamassuha. Ketika aku melihat itu, aku yang merasa nggak enak gitu loh, kata Abu Aziz. Kok mereka makan kurma sedangkan kita makan roti? Kalau pendekatan kurma dan roti mungkin kurang ini antum ya. Apa misalnya? Antum nawan orang-orang tawanan, antum mangan sego kucing, orang-orang tawanan makan kebuli. Masya Allah. Antum makan sego kucing.
Ini tawanan-tawanan makan kebuli, biryani, masya Allah, lahamnya masya Allah. Karena memang roti jika dibandingkan dengan tamar, dengan kurma, itu lebih mengenyangkan roti dan lebih mahal roti. Maka aku merasa malu, merasa nggak enak kepada mereka. Aku pun, kata Abu Aziz, aku mengembalikan roti kepada mereka, kepada para sahabat. Namun ternyata para sahabat menolak. Mereka tidak mau memegang roti tersebut, dikembalikan kepada kami. Ini para sahabat. Mereka merasa mulia bukan dengan perkara seperti itu. Mereka sama sekali tidak merasa terhina, jemaah. Kalau kita yang jadi sahabat itu, kita merasa terhina. Enak ikon mangan roti, isun mangan tamar. Enak. Kita merasa terhina. Ini yang menang siapa sih ini? Mungkin kita akan berkata demikian. Sing menang kita orang, kok sing enak dia orang. Kita merasa terhina, tapi para sahabat tidak merasa terhina, justru mereka merasa mulia. Kenapa mereka merasa mulia? Karena menjalankan wasiat Nabi SAW. Maka dengan menjalankan perintah Nabi itulah mereka merasa mulia, tidak merasa terhina. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan berikutnya ada yang berkaitan dengan Nabi meminta saran dari sebagian sahabat. Ini para tawanan-tawanan enak diopokno. Kita ringkas. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dulu yang ditanya sama Nabi. Ma tarawna fi haula'il usara? Bagaimana pendapat kalian tentang tawanan-tawanan perang ini? Enak diopokno tawanan-tawanan perang ini. Faqala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abu Bakar mengatakan, ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirah, ara an ta'khudha minhum fidyatan fatakunu lana quwwatan 'alal kuffar fa asallahu an yahdiyahum lil Islam. Wahai Rasulullah, ini tawanan-tawanan ini boleh kita orang dewi. Ya kan, orang-orang Quraisy itu kan satu dengan yang lain saling ada tali kekerabatan memang. Meskipun ada yang lebih dekat dan ada yang lebih jauh. Maksudnya Abu Bakar, ini tawanan-tawanan ini, orang-orang Quraisy ini, boleh kita orang dewe, anak-anak paman kita, keluarga-keluarga kita juga. Maka aku memandang kalau mereka ini dibebaskan dengan syarat ditebus. Ya, kita mengambil tebusan atas mereka, jangan dibunuh. Maka dengan itu kita akan semakin mendapatkan kekuatan atas orang-orang kafir karena harta yang kita dapatkan dari tebusan. Dan juga kalau kita biarkan, kita bebaskan mereka dengan tebusan, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka ini hidayah kepada Islam. Kalem Abu Bakar ya, bijak ya. Ya enggak? Bijak Abu Bakar. Deloken Umar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tara ya ibn al-Khattab?" Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, kalau kau bagaimana pendapat wahai Umar? Faqala Umar bin Khattab mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, ma ara alladhi ra'a Abu Bakr. Tidak wahai Rasulullah, aku tidak sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar tadi. Mulai. Walakinni ara an tumakkinna fanadriba a'naqahum. Tapi aku berpendapat bahwa kita tidak boleh kita membebaskan mereka dengan tebusan, namun kita penggal leher-leher mereka. Fatumakkina aliyan min aqil fayadribu unuqahu. Tapi caranya Umar gini. Kita menghabisi tawanan-tawanan ini bukan cuma sekedar dihabisi, tapi yang menghabisi siapa itu kita tentukan. Yang menghabisi adalah keluarganya sendiri. Seperti misalnya salah satu yang ditawan adalah Aqil bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, ada di barisan kaum musyrikin, kena tawan. Maka yang membunuh dia adalah harus Ali bin Abi Thalib, adiknya sendiri, boloncangan orang lain. Kemudian wa tumakkini min fulan nasiban li Umar fa atribu unuqahu. Nanti aku akan membunuh fulan, keluargaku juga aku yang akan membunuh, kata Umar bin Khattab. Hatta ya'lamallahu annahu laisa fi qulubina hawada lil musyrikin haula'i sanadiduhum wa a'immatuhum wa qadatuhum. Kenapa harus seperti tadi model pembunuhannya, model eksekusinya, harus dieksekusi sama keluarga sendiri agar tidak ada dendam jamaah.
agar tidak ada dendam. Kalau orang lain yang membunuh, bisa jadi nanti, oh kurang ajar ini mateni adikku ini, awas lah, gitu. Terus kemudian yang kedua, untuk menunjukkan kepada Allah bahwasanya kita ini tidak ada yang namanya pilih kasih kepada keluarga. Makanya ini diantara kenapa Umar itu dijuluki sebagai Al-Faruq, yang memisahkan antara hak dan batil, memisahkan antara tauhid dengan syirik. Ya, tidak ada ikatan keluarga di situ kalau berkaitan dengan iman wa kufur. Ya, maka kita ingin membuktikan kepada Allah kita tidak pilih kasih meskipun kepada keluarga sendiri. Ya, mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy, pentolan-pentolan Quraisy, gembong-gembongnya Quraisy. Kenapa kita ngasih mereka bebas dengan tebusan? Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih condong kepada pendapatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga Nabi tidak membunuh mereka, namun Nabi mengambil tebusan dari mereka. Kisah ini sebenarnya masih panjang berlanjut karena nanti ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa yang lebih tepat adalah pendapatnya Umar ibn Khattab. Karena Nabi SAW atau kaum muslimin ketika itu masih awal-awal. Ya, ini perang pertama itu. Maka ditegur oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-68, 67 dan 68. Nabi SAW ditegur oleh Allah, "Ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah." Tidak pantas bagi Nabi untuk dia mengambil tawanan-tawanan perang sampai dia itu punya kekuatan. Ya, sampai dia ini awal-awal Nabi masih belum memiliki kekuatan penuh. Maka harusnya di awal-awal seperti ini jangan dikasih tebusan. Dibunuh tawanan-tawanan ini supaya menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Allah menginginkan akhirat sedangkan mereka menginginkan dunia. Karena dengan tebusan ini nanti ada orang-orang yang akhirnya ketika berperang itu yang dipikirkan sama dia itu tebusannya. Ya, jadi paham teman-teman ya, kalau ada perang itu nanti ketika ngelihat musuh, eman katanya dipateni. Iki ditawan lumayan nih. Gitu loh. Jadi ketika perang itu yang dilihat apa? Fulus. Musuh yang dilihat ini harusnya diperangi, harusnya dibunuh, justru yang dilihat sama mereka ini fulus yang sedang berkeliaran. Fulus oke. Masuk dipateni. Karena ini awal-awal para sahabat sebagian juga baru pertama kali melaksanakan peperangan, maka nggak pantas kalau diambil fidyah, diambil tebusan di situ. Nabi menangis. Keesokan harinya Nabi menangis sama Abu Bakar. Setelah Allah menurunkan ayat ini, Nabi menangis. Datang Umar ibn Khattab bertanya, apa yang membuat kalian berdua menangis? Ya, kata Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuka. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sesuatu apakah yang membuatmu menangis dan juga membuat sahibmu ini Abu Bakar ini menangis. Fa in wajadtu bukaan bakaitu. Kalau ternyata itu sesuatu yang memang harus menangis, maka aku menangis. Wa illam ajid bukaan tabakaitu li bukaikuma. Tapi kalau ternyata itu bukan sesuatu yang bisa membuatku menangis, aku nangis-nangisno. Ya, aku akan nangis-nangisan untuk ikut kalian berdua menangis juga, mengikuti menangisnya kalian berdua. Maka Nabi SAW mengatakan, abki lilladhi arada alayya ashabu min akhdihim alfida. Aku menangis karena sebagian sahabatku menginginkan untuk tebusan, ya, tidak menginginkan untuk dipenggal. Allah menurunkan firman-Nya itu menegur Nabi SAW. Tapi perang-perang setelahnya itu boleh mengambil tebusan, bukan nggak boleh. Khusus untuk perang ini, karena ini perang yang pertama, maka lebih baik tidak mengambil tebusan tapi dieksekusi. Tapi ala kulli hal, Allah setelah menegur itu, Allah tidak memerintahkan Nabi untuk mengganti keputusannya, tidak. Ya, tetap dibiarkan. Dan ini ada hikmahnya. Ternyata orang-orang yang ditebus itu nanti sebagiannya masuk Islam. Ya, seperti Aqil, saudaranya Ali itu masuk Islam. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW,
Ya, kemudian juga Suhail bin Amr. Mana tahu Suhail bin Amr? Nanti ada kisahnya. Ketika mau ditebus, Umar ibn Khattab minta kepada Nabi untuk nyongkel giginya Suhail bin Amr. Kenapa? Karena Suhail bin Amr ini seorang mufawwah, orang yang jadi khotibnya Quraisy. Dia suka menyenandungkan syair-syair, menyenandungkan provokasi-provokasi, berkhutbah di depan orang-orang untuk memprovokasi. Sehingga Nabi khawatir kalau orang ini lepas, kalau orang ini kabur, balik lagi ke Mekah, dia nanti akan berkhutbah menjelek-jelekkan kita. Maka sebelum itu terjadi, tak congkel dulu giginya sama aku, kata Umar bin Khattab. Tapi kata Nabi SAW, jangan. Ya, sayati yaumun la tadhummuhu. Jangan, nanti akan datang suatu hari kalian tidak akan mencela Suhail bin Amr. Dan benar, Suhail bin Amr masuk Islam. Kemudian ketika Yaumur Riddah, apa itu Yaumur Riddah? Hari kemurtadan. Kapan itu? Hari kemurtadan. Pasca wafatnya Nabi SAW, banyak orang-orang yang murtad. Maka Suhail bin Amr berkhutbah untuk meneguhkan keimanan para sahabat. Ya, maka datang suatu masa di mana kalian tidak akan lagi mencela Suhail bin Amr karena khutbahnya dia. Tapi Umar kesusu hawas ini sudah, ingin nyongkel ini untunya ini. Nah, insya Allah ini kita lanjutkan kisah-kisah yang menarik pada pertemuan berikutnya. Masih banyak kisah-kisah yang menarik, diantaranya suaminya Zainab, ya, Abul As juga tertawan. Kemudian sama Zainab ditebus dengan menggunakan apa? Kalungnya siapa? Khadijah, ya, yang membuat Nabi terharu dengan peristiwa itu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di bulan Syawal. Ya, insyaallah kita lanjutkan di bulan Syawal. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan Syawal dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah, dan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.